Oke, kali ini kita akan bedah sesuatu yang menurut saya unik banget. Ini adalah sebuah rencana pembelajaran langsung dari ruang kelas di Indonesia. Kita bakal lihat gimana caranya konsep yang abstrak banget kayak iman itu diajarkan dengan cara yang super praktis dan nyambung banget sama kehidupan kita sehari-hari. Coba deh kita mulai dengan pertanyaan ini. Bisakah membuang sampah sembarangan itu dikaitkan dengan iman? Aneh kan kedengarannya? Apa coba hubungannya buang sampah sama keyakinan spiritual kita? Nah, justru pertanyaan yang provokatif ini yang jadi jantung dari pembahasan kita kali ini. Nah, pertanyaan tadi itu datangnya dari mana sih? Ternyata ini adalah pertanyaan pembuka di sebuah modul ajar. Dan ini bukan modul sembarangan loh, ini untuk siswa SMA di Indonesia. Dan inilah dia dokumennya. Namanya modul ajar. Dengan ngebongkar isinya, kita jadi bisa lihat gimana satu sesi pelajaran cuma 90 menit itu dirancang bukan cuma buat nambahin pengetahuan, tapi yang lebih penting buat ngebentuk karakter siswanya. Oke, biar lebih kebayang ini konteksnya ya. Lokasinya di SMN 8 Barabai untuk anak-anak kelas 10. Jadi ini beneran satu sesi pelajaran standar yang dirancang buat mereka. Kenapa ini penting? Biar kita tahu gimana teori itu diterapin langsung di lapangan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling dasarnya nih, konsep teologis yang jadi fondasi dari semua ini. Inilah ide utama yaitu tadi, yang hubungin antara sampah dan iman. Konsepnya itu namanya syu'abul iman. Kalau diartiin langsung, artinya ya cabang-cabang iman. Gampangnya gini, idenya itu adalah iman itu bukan cuma satu hal yang kaku dan tunggal, tapi lebih kayak sebuah pohon besar yang punya banyak banget cabang. Terus ada berapa cabangnya? Nah ini dia. Menurut ajaran ini, ada lebih dari 70 cabang. Banyak banget kan? Ini yang keren, karena ini langsung mengubah cara kita mandang iman. Bukan lagi cuma keyakinan yang pasif di dalam hati, tapi jadi kumpulan tindakan dan sikap yang aktif. Nah, yang menarik, 70-an cabang tadi itu nggak acak loh. Mereka dikelompokkan jadi 3 dimensi besar. Pertama, ada kalbiah. Ini semua yang urusannya sama hati kita. Niat, rasa syukur, ikhlas. Kedua, qauliyah. Ini soal ucapan. Gimana kita ngomong, bacaan kita, kata-kata baik. Dan yang ketiga, ini nih yang nyambung banget sama pertanyaan kita di awal, yaitu fi'liyah. Ini soal perbuatan nyata, tindakan. Salah satunya, ya, menjaga kebersihan. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana caranya seorang guru bikin konsep yang punya 70-an cabang ini jadi gampang dimengerti sama anak-anak remaja, ya kan? Nah, jawabannya ada di metode ngajarnya yang inovatif banget. Jadi gurunya ini nggak cuma ceramah di depan kelas, nggak gitu. Mereka pakai metode yang namanya Problem Based Learning atau PBL. Intinya, siswa itu nggak dikasih jawaban, tapi malah dikasih masalah dari dunia nyata buat mereka pecahin bareng-bareng. Nah, proses mecahin masalah itulah pembelajarannya. Dan masalahnya ini bukan yang ngawang-ngawang loh, gurunya ngasih skenario yang benar-benar terjadi di sekitar mereka. Coba lihat deh contohnya, sampah yang berantakan di kelas, teman sekelas yang suka bohong, atau bahkan soal siswa yang nggak saling sapa. Ini semua kan masalah sehari-hari banget kan, dan mereka diminta untuk menganalisisnya lewat kacamata iman. Jadi prosesnya di kelas itu kayak gini, guru itu perannya bukan ngasih jawaban, tapi jadi fasilitator aja. Siswa-siswanya kerja dalam kelompok, mereka menyelidiki masalahnya, terus mereka coba hubungin, oh ini nyambungnya ke cabang iman yang mana ya? Dan yang paling penting, mereka harus cari dan presentasiin solusi praktis versi mereka sendiri. Nah, disinilah kita lihat kalau pelajaran ini tuh ternyata lebih dari sekedar pelajaran agama biasa. Ini adalah bagian dari sebuah tujuan pendidikan nasional yang jauh lebih besar di Indonesia. Slide ini ngejelasin dengan bagus banget soal tujuan gandanya itu. Jadi, pelajaran ini dirancang untuk membentuk 2 profil pelajar sekaligus. Yang pertama, profil pelajar Pancasila, yang dasarnya ideologi nasional kita. Yang kedua, profil pelajar rahmatan lil alamin, yang dasarnya nilai-nilai Islam. Coba perhatiin deh, sifat-sifat kayak toleransi, peduli sama lingkungan, itu ada di keduanya. Jadi mereka ini saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain. Jadi pesannya jelas banget ya, ini bukan soal milih mau jadi warga negara yang baik atau jadi muslim yang baik. Justru tujuannya adalah untuk nunjukin kalau 2 hal itu pada dasarnya sama. Nilai-nilai etika itu sifatnya universal dan bisa diwujudkan lewat 2 kerangka berpikir ini. Oke, sekarang kita sampai di bagian kesimpulan. Yuk kita lihat gimana pelajaran ini ditutup, karena disinilah pesan utamanya disampaikan dengan sangat powerful. Di akhir pelajaran, gurunya ngasih penguatan dengan kalimat ini.
Iman itu tidak hanya sholat dan puasa, tetapi juga terlihat dari sikap sehari-hari. Kalimatnya sederhana, tapi dalam banget maknanya. Ini benar-benar merangkum semua tujuan dari modul ajar ini. Iman itu gak berhenti di pintu tempat ibadah. Dan inilah inti sari dari semuanya. Pelajaran ini, menurut saya berhasil mengubah iman dari kata benda menjadi kata kerja. Mengajarkan kalau setiap tindakan baik kita, sekecil apapun itu, adalah wujud nyata dari keyakinan kita. Jadi, memungut sampah pun bisa jadi sebuah tindakan spiritual. Nah, kita tutup pembahasan ini dengan sebuah refleksi ya. Nggak peduli apapun keyakinan Anda, ide bahwa nilai-nilai yang kita pegang itu justru kelihatan dari tindakan-tindakan kecil kita sehari-hari, itu kan universal banget. Jadi, coba deh kita sama-sama pikirin, kira-kira tindakan kecil apa yang udah kita lakuin hari ini, yang mungkin aja sebenarnya adalah cabang dari iman atau keyakinan yang paling kita pegang teguh.